Bapak Uskup terpilih Labuan Bajo yang saya kasihi, rekan-rekan imam sekalian, biarawan-biarawati, umat sekalian yang terkasih dan yang kami kasih dan kami cintai, keempat diakon dan keluarga besar yang hadir. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang menjadi inspirasi permenungan kita dalam seluruh perayaan Ekaristi Takbisan pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang kita dengar tadi sedikit-dikitnya bisa menggambarkan tentang panggilan hidup para diakon ini yang sebentar lagi akan ditabiskan menjadi imam pada kesempatan ini, melukiskan tentang hidup mereka dari awal dan kehidupan mereka sampai saat ini. Mulai dari awal kehidupan mereka sampai saat Tuhan mengutus mereka untuk menjadi gembala bagi domba-dombanya. Sebagaimana kita dengar dalam bacaan pertama dari kitab Nabi Yeremia tadi, Tuhan mengenal Yeremia jauh sebelum Yeremia terbentuk dalam rahim ibundanya. Saya kira demikian pun juga Tuhan mengenal para diakon ini jauh sebelum mereka ada seperti sekarang ini. Tuhan mengenal dengan sangat baik seluruh perjalanan panggilan hidup para diakon ini. Tuhan tahu apa yang menjadi kelebihan mereka. Tuhan tahu apa yang menjadi keterbatasan mereka. Para diakon juga seperti Nabi Yeremia tahu tentang kekurangan dan keterbatasan yang ada dalam diri mereka, sehingga mereka juga mungkin seperti Nabi Yeremia dalam bacaan pertama yang kita dengar tadi, merasa tidak layak, merasa tidak mampu untuk menerima perutusan dari Tuhan untuk menjadi gembala bagi domba-dombanya. Perasaan tidak mampu dan tidak layak untuk menjalankan tugas imamat akan menjadi semakin kuat ketika menyadari betapa berat dan besarnya tantangan hidup dan karya seorang gembala pada zaman ini. Akan tetapi Tuhan memilih orang-orang pilihannya bukan karena kelayakan orang itu, bukan pula karena kemampuan dan kehebatan orang-orang yang dipilihnya. Tetapi Tuhan memilih seseorang karena adanya satu jaminan dari Tuhan sendiri bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai orang pilihannya itu sampai pada akhir zaman. Para diakon sekalian, inilah jaminan kalian. Bukan karena kalian hebat, bukan karena capaian akademik, itu semua benar, tapi bukan segala-galanya. Yang menjanjikan dan menjadi jaminan pilihanmu adalah Tuhan sendiri yang akan setia menyertai kamu sampai akhir zaman. Penyertaan Tuhan bagi orang-orang pilihan itu bisa muncul dalam banyak bentuknya. Nabi Yeremia menyatakan bahwa salah satu bentuk penyertaan Tuhan itu ketika Tuhan mengatakan kepada Yeremia, "Sesungguhnya aku menaruh perkataanku dalam mulutmu, aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau." Jaminan dari Tuhan sendiri menghadapi keraguan Nabi Yeremia akan keterbatasan dirinya. Tuhan menyertai orang-orang pilihan dengan kata-kata atau dengan firman-Nya yang Dia taruh di dalam mulut, tentu di dalam hati kalian. Karena itu, kalau hatimu menjadi tempat di mana selalu terbuka bagi rancangan Tuhan ini, janganlah gentar. Tuhan akan menaruh ke dalam pikiranmu, mulutmu, hatimu apa yang ingin kamu wartakan. Karena itu, sikap yang perlu dimiliki oleh orang-orang pilihan Tuhan itu ialah yang tidak bisa tidak harus ada mendengarkan.
mendengarkan Tuhan yang membisikkan rancangannya ke dalam nurani batin setiap kita. Sebab kita tahu dari diri kita sendiri, kita tidak mungkin akan mampu berbuat apa-apa dalam diri kita sendiri. Kesadaran akan keterbatasan diri seperti ini sebenarnya mendorong seorang imam untuk selalu memberi ruang kepada Tuhan dalam hidupnya setiap hari untuk merenungkan firman-Nya. Kalau sampai tidak punya waktu itu, maka tidak ada kekuatan yang bisa diandalkan oleh seorang imam. Terutama setiap hari selalu ada waktu untuk bersama Tuhan dalam doa-doanya, dalam ekaristi yang setia dirayakannya, mendengarkan dalam keheningan firman-Nya dan bisikannya melalui meditasi dan kontemplasi pribadi. Seorang imam jangan pernah melupakan pentingnya menempatkan diri di hadapan Tuhan untuk mendengarkan apa yang ingin Tuhan katakan kepada imamnya. Kehilangan saat ini, maka kita kehilangan segala macam yang Tuhan inginkan harus keluar dari hati seorang imam. Selain perkataan atau firman Tuhan, rahmat tabisan dan kuasa imamat adalah bentuk penyertaan Tuhan yang paling nyata bagi seorang imam. Karena itu bagi kalian berempat, rahmat tabisan yang akan kalian terima pada pagi hari ini, yakinlah ini salah satu bentuk penyertaan Tuhan bagi kalian. Dia akan memberikan kuasa kepada kalian. Dengan itu dia menyertai kalian dalam tugas pelayanan. Rahmat tabisan dan kekuatan sakramen imamat memampukan seorang imam untuk melaksanakan tugas-tugas perutusannya, termasuk untuk menghadapi tantangan dalam tugas perutusannya di zaman sekarang ini. Ketika mengutus para muridnya, Yesus memberikan juga kepada mereka segala kuasa di surga dan di bumi yang dimilikinya. Para imam yang ditabiskan juga diberi kuasa di surga dan kuasa di bumi. Dengan kuasa itu, para imam akan melaksanakan tugas-tugas perutusannya. Demikian juga melalui sakramen ekaristi yang setiap hari dipersembahkan oleh seorang imam, imam itu mengalami penyertaan Tuhan dalam hidup dan dalam kerasulannya. Karena itu, meja ekaristi itulah tempat perjumpaanmu dengan Tuhan dari waktu ke waktu. Maka, tumpuan harapan seorang imam dalam karya kerasulannya bukan terletak pada kemampuan dan kehebatannya sendiri, tetapi tumpuan seorang imam dalam pelayanannya ialah pada rahmat dan penyertaan Tuhan. Rahmat itu yang akan melengkapi seluruh keterbatasan diri seorang imam dalam kerasulannya. Maka, seperti pemazmur yang kita dengar dari bacaan pertama, para diakon ini dalam karyanya nanti sebagai imam hendaknya selalu berharap kepada rahmat dan penyertaan Tuhan. Seperti pemazmur katakan tadi dalam bacaan pertama, Tuhan, Engkaulah harapanku. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, panggilan menjadi imam adalah panggilan untuk sekaligus menjadi gembala dan domba. Ingat ini baik-baik para diakon. Kalian tidak hanya dipanggil untuk menjadi gembala, kalian juga dipanggil menjadi domba. Apa maksudnya? Bukankah Tuhan Yesus sendiri adalah gembala dan juga sekaligus domba? Dia gembala yang baik. Dia adalah anak domba Allah
panggilan imam adalah panggilan menjadi domba dan juga gembala. Tuhan Yesus menghidupinya. Ketika mempersembahkan korban Yesus di atas altar, kalian adalah gembala. Sedangkan ketika sebagai korban yang dipersembahkan, Yesus adalah domba. Sekali lagi, ketika mempersembahkan korban di atas altar, Yesus adalah gembala. Sedangkan ketika sebagai korban yang dipersembahkan Yesus dia adalah domba. Dan dalam setiap perayaan Ekaristi, Yesus bertindak sebagai yang mempersembahkan sekaligus sebagai yang dipersembahkan. Demikian juga hidupmu para diakon yang akan ditabiskan menjadi imam saat ini. Sebagai imam, kalian tidak saja menjadi orang yang mempersembahkan korban di altar ini, tetapi juga kamu harus bisa menjadi korban itu sendiri. Imam yang sungguh-sungguh menjalankan perannya sebagai seorang gembala seringkali pergi kepada kematiannya sebagai seekor domba. Hal ini mau menunjukkan bahwa pengorbanan diri dari seorang imam harus menjadi pilihan hidupnya. Pengorbanan diri harus menjadi cara hidup dan jalan hidup seorang imam dalam pelayanannya. Hanya kalau seorang imam mengorbankan dirinya, ia bisa melayani domba-dombanya. Imam yang mengorbankan waktunya akan memiliki banyak waktu bagi domba-dombanya. Imam yang menyalipkan daging dalam dirinya dengan segala hawa nafsu dan keinginannya, ia akan mendatangkan kemurnian umatnya dalam pelayanan. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, tidak mudah menjalani hidup sebagai imam yang selalu siap berkorban dan dikorbankan. Tidak mudah untuk menjadi dan menjalani panggilan hidup sebagai imam pada zaman sekarang ini, sebab banyak sekali tantangannya. Tetapi nasihat Rasul Paulus dalam bacaan kedua penting untuk diperhatikan oleh para diakon kita ini, agar menjadi imam yang selalu siap berkorban dan siap dikorbankan untuk Tuhan. Rasul Paulus dalam bacaan kedua menegaskan, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan dalam segala macam pengetahuan. Demikianlah kamu tidak kekurangan karunia apapun di dalam dirimu. Segala perkataan, segala pengetahuan, serta kasih karunia dan kekuatan Roh Kudus adalah hal yang diperlukan oleh seorang imam agar bisa menjadi gembala yang mau berkorban untuk domba-dombanya. Saudara-saudaraku, hidup di dalam Kristus adalah kekayaan satu-satunya yang berharga bagi seorang imam. Hidup dalam Kristus akan membuat seorang imam kaya dan akan banyak hal yang berguna demi kepentingan karya kerasulannya. Hari ini para diakon kita ini akan menerima urapan imamat suci. Imamat suci yang mereka terima sebentar bukan imamat yang diabdikan untuk kepentingan diri mereka sendiri, tetapi imamat untuk Tuhan dan untuk umat Allah yang akan dilayani. Setiap imam ditabiskan bukan untuk dirinya sendiri, ia ditabiskan untuk Tuhan dan untuk umatnya. Karena itu mereka harus sadar akan peran mereka untuk menjadi seperti para malaikat di tangga Yakub yang tugasnya mereka membawa korban-korban
dan doa-doa ke surga, dan membawa kembali rahmat dan berkat dari sorga ke bumi ini. Menjadi tugas utama seorang imam adalah untuk membawa Allah kepada manusia dan membawa manusia kepada Allah. Kiranya para diakon yang ditabiskan ini memelihara imamat yang mereka terima pada hari ini dan memanfaatkan kuasa imamat itu untuk pemeliharaan domba-domba yang dipercayakan Tuhan kepada mereka. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.